Tuan Muda Chen, apa yang kamu mengerti? Wan Gu Mingzu berkedip dan berkedip, wajahnya bingung. Apakah itu kekuatan warisan garis keturunan? Pihak lain harus melacak Anda melalui ini. Mata Qin Chen berkilat, dan nadanya setuju. Kekuatan darah. Wan Gu Mingzu mengerutkan kening, Tuan Muda Chen, maksudmu pihak lain memiliki sinar esensi darah dari tubuhku, dan kali ini dia menggunakan kekuatan esensi darah untuk melacak bawahannya. Wan Gu Mingzu sedikit curiga, benar-benar tidak mungkin. Setelah ragu sejenak, Wang Gu Mingzu bertanya dengan ragu, ketika Raja Hantu Hutan berperang melawan penguasa makam Dewa Kematian, dia memang menjalankan esensi darah, tetapi begitu disebut esensi darah dari orang-orang di dunia bawah, itu hanya darah jiwa asli, tanpa kekuatan darah yang sebenarnya. Jika Anda ingin merasakan tubuh Raja Hantu Hutan dunia bawah di mana bawahan Anda hanya dengan mengandalkan kekuatan itu sinar esensi darah, bahkan jika bawahan Anda berada di masa kejayaannya, mereka tidak dapat melakukannya. Pemilik makam Dewa Kematian. Wang Gu Mingzu tidak bisa mengerti. Ketika seorang pria yang kuat bertarung, ketika sampai pada hidup dan mati, dia harus memobilisasi esensi darah, dan esensi darah memang mengandung sinar nafas asli dari orang kuat itu, tetapi yang disebut tubuh daging orang-orang di dunia bawah semuanya diubah oleh energi hantu, dan semburan darah yang dimuntahkan juga dipadatkan oleh energi gelap dan sumber jiwa. Tidak ada kekuatan nyata dari darah. Bagaimana pihak lain melacaknya melalui esensi darah? Selanjutnya, yang disebut kekuatan esensi dan darah agak mirip dengan kekuatan eksternal, yang setara dengan aura unik setiap orang. Jika penguasa makam Dewa Kematian dapat melacak posisi orang kuat lainnya menurut sinar aura, maka itu adalah surga yang menantang. Kamu tidak mengerti. Qin Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berbicara tentang kekuatan esensi dan darah, tetapi kekuatan warisan darah. Petik 2. Bodoh, tentu saja ada perbedaan. Qin Chen memandang Wang Gu Mingzu tanpa berkata-kata, bagaimana orang ini berkultivasi ke level ini? Yang disebut warisan garis keturunan mengacu pada warisan garis keturunan Anda, yang setara dengan warisan jiwa, atau bahkan warisan aturan dan jalan. Itu bukan hanya semacam nafas. Misalnya, jika Anda memiliki anak di dunia. Kata sekarang, Qin Chen sepertinya mengerti sesuatu, dan memandang Wan Gu Mingzu, kamu, seharusnya tidak memiliki ahli waris, kan? Wan Gu Mingzu mendengarkan dengan seksama. Tuan Muda Chen, mengapa kamu menanyakan ini? Tampaknya dia tidak memiliki ahli waris. Qin Chen mengangguk, tidak heran. Wajah Wang Gu Mingzu langsung memerah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen, dapatkah Anda memberitahu aku? Jangan meremehkan bawahanmu, meskipun bawahanmu tidak memiliki anak saat itu, mereka memiliki banyak pengalaman di bidang itu, dan ada banyak bisa dikatakan bahwa ada 3.000 wanita cantik di harem. Cukup ramah. Wang Gu Mingzu dalam keadaan cemas, seolah-olah dia takut diremehkan oleh Qin Chen. Hanya kamu. Ada 3.000 wanita cantik di harem. Qin Chen melirik Wan Gu Mingzu, kamu terlihat seperti adik laki-laki. Aku. Wajah Wan Gu Mingzu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Oke, apakah Anda salah satu dari 3.000 wanita cantik di harem? Saya tidak tertarik pada apakah Anda memiliki pengalaman yang kaya atau tidak. Qin Chen segera melambaikan tangannya ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan Wang Gu Mingzu, dan berkata dengan nada suara yang dalam, jika Anda memiliki anak, Anda akan tahu apa yang saya bicarakan. Apa yang disebut kekuatan warisan garis keturunan akan berlanjut dari generasi ke generasi. Misalnya, meskipun Gohua dan yang lainnya rata-rata. Sekarang, mereka semua memiliki jejak kekuatan aturan yang tidak lemah. Kekuatan aturan sutra berasal dari nenek moyang mereka, diturunkan dari generasi ke generasi, tidak peduli seberapa tipis itu akan dilestarikan. Ini adalah warisan semua ras di alam semesta. Warisan ini meliputi darah, asal-usul, dan aturan. Berlapis-lapis. Sulit untuk memusnahkan warisan sepenuhnya. Dan aura kausal di tubuhmu sebelumnya terkait dengan kekuatan garis keturunan Raja Hantu dunia bawah. Dengan cara ini, pemilik makam kematian harus mengunci posisimu dan menentukan arahmu melalui warisan garis keturunan. Qin Chen menjelaskan secara rinci. Sama seperti Mingsu itu, yang memiliki warisan Raja Hantu-Hantu Hutan, melalui Mingsu itu, kita dapat menganalisis aturan dan jalan yang dipraktikkan oleh Raja Hantu-Hantu Hutan, dan memahami beberapa di antaranya, kekuatan asli. Bijaksana, Tuan Muda Chen, saya mengerti ketika Anda mengatakan itu. Qin Chen menyipitkan matanya, dengan kata lain, pemilik makam kematian seharusnya berada di istana Raja Hantu, dan seharusnya ada banyak Raja Hantu di hutan selama bertahun-tahun.
Ahli waris, melalui kekuatan pewarisan garis keturunan pada ahli waris mereka, Anda dapat mengunci posisi tubuh Anda sampai batas tertentu. Wang Mingzu tiba-tiba mengubah wajahnya ketika mendengar kata-kata, Tuan Muda Chen, maksudmu pemilik makam Dewa Kematian sudah pergi. Istana Raja Hantu. Dia tiba-tiba terkejut. Kolam Raja Hantu di Istana Raja Hantu adalah kunci pemulihan tubuh fisiknya. Jika kolam Raja Hantu dihancurkan oleh pemilik makam Dewa Kematian, waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan tubuhnya akan bertambah puluhan kali lipat. Sulit untuk mengatakan apakah Aula Raja Hantu dihancurkan, tetapi pihak lain pasti pergi ke Aula Raja Hantu dan membunuh salah satu ahli warismu, atau beberapa ahli warismu. Nada suara Qin Chen setuju. Titik. Hal seperti itu, dengan karakter pemilik makam Dewa Kematian, pasti bisa dilakukan. Itu benar. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Wan Gu Mingzu, mengerutkan kening dan berkata, Wan Gu, ada kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Shen Ming di rumah Mingsu tubuh, Raja Hantu dari Hantu Gelap juga harus memiliki kesadaran spiritual pada keturunan lainnya. Anda telah melahap Raja Hantu dari Hantu Gelap sekarang, apakah Anda tidak merasakan apa-apa? Kesadaran spiritual. Wang Mingzu buru-buru membenamkannya pikiran di lautan jiwa, kali ini begitu dia terbenam, dia terkejut. Benar-benar ada. Wang Mingzu melanjutkan, Chen Sao, laut jiwa bawahan sebelumnya memang memiliki beberapa hubungan khusus dengan arah Aula Raja Hantu, tetapi ketika bawahan bergabung dengan dunia yang kacau sebelumnya, hubungan samar ini secara langsung rusak, jadi mungkinkah ini hubungan spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Hantu dunia bawah pada ahli warisnya? Qin Chen, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kata Qin Chen dengan wajah diam. Bawahan ini bahkan tidak tahu bahwa ini adalah kesadaran yang dia tinggalkan di tubuh putranya. Wan Gu Mingzu tampak tak berdaya. Mengerikan tidak memiliki seorang putra. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa. Wang Mingzu, dia memandang Qin Chen dengan rasa ingin tahu, Tuan Chen, jangan beritahu saya, apakah Anda memiliki ahli waris? Tidakkah Anda mendengar Shao Chen menyebutkannya di awal alam semesta? Ekspresi Qin Chen membeku. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Qin Chen melambaikan tangannya, mengganti topik pembicaraan, dan mengerutkan kening lagi, kekuatan warisan garis keturunan sangat istimewa, bahkan jika penguasa makam Dewa Kematian membunuh keturunan hutan Raja Hantu, dia mendapatkan warisan garis keturunan dari mereka jika Anda ingin menggunakan kekuatan warisan darah untuk menemukan posisi Anda, itu juga sangat sulit. Jika Anda ingin merasakan identitas orang lain melalui kekuatan warisan darah, Anda pasti seseorang dengan pencapaian mendalam di jalan darah. Hanya dengan begitu dapat dilakukan, jadi pemilik makam Dewa Kematian masih merupakan orang kuat yang lahir dari darah. Qin Chen bingung. Wang Mingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam ingatan Raja Hantu dunia bawah, penguasa makam Dewa Kematian menjadi tercerahkan melalui kematian. Adapun jalan darah, tidak ada catatan seperti itu. Hanya satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi jelek. Apa yang mungkin? Wang Mingzu menoleh dengan rasa ingin tahu. Pemilik makam kematian seharusnya menemukan seorang penolong. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan di antara alisnya, mata ciptaan tiba-tiba terbuka. Kekuatan takdir. Boom. Kekuatan takdir yang tak terlihat mengikuti mata ciptaannya dan langsung bergabung ke dalam tubuh Wang Mingzu, dan kemudian mengikuti sebab dan akibat dari garis keturunan ini untuk dengan cepat melacak masa lalu. Kekosongan tak berujung, di bawah takdir, melintas dalam sekejap. Ledakan. Samar-samar, Qin Chen melihat akhir dari sebab dan akibat yang tak ada habisnya, dan tampaknya ada gelombang energi darah yang menakutkan. Energi darah ini sangat kental dan dalam, membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung ratusan juta mil jauhnya dari sini, dua sosok melintasi kekosongan. Itu adalah pemilik makam Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah mengendalikan pembatasan jimat darah di depannya, merasakan posisi Raja Hantu Hutan, dan terus mengikutinya, sementara guru makam Dewa Kematian mengikuti di belakang leluhur hantu-hantu darah, mengikuti dari dekat semua jalan. Tiba-tiba, leluhur hantu iblis darah sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di pupilnya. Siapa yang berani memata-matai leluhur ini, keluarlah dari leluhur ini. Teriakan marah yang sedingin es keluar dari mulut leluhur hantu iblis darah yang meledak tiba-tiba. Ledakan.
Cahaya darah tak berujung melonjak, dan kekuatan jiwa berwarna darah berubah menjadi langit tak berujung dan tiba-tiba menyapu ke arah kehampaan di depannya. Dia samar-samar menangkap jejak kekuatan jiwa, yang merupakan kekuatan berlama-lama Qin Chen berdasarkan kekuatan sebab dan akibat darah. Naik, mencoba untuk sepenuhnya menjebak kekuatan Qin Chen di dunia ini. Sisi Patriark Wan Guming. Qin Chen terkejut. Hah? Apakah itu ditemukan? Dalam kehampaan yang jauh, kekuatan tak terlihat muncul, langsung menjebak kekuatan takdir Qin Chen di tengah. Hah? Nasib tidak terlihat, bersembunyi ke segala arah. Qin Chen mendengus dingin, dan kekuatan takdir yang diselimuti cahaya darah tak berujung langsung menghilang. Pada saat yang sama, kesadaran Qin Chen dengan cepat mundur dan kembali langsung ke tubuhnya. Jika kamu ingin pergi, karena kamu berani memata-matai leluhurmu, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Raungan gemuruh terdengar, dan aura berdarah yang tak berujung menemukan bahwa setelah kekuatan takdir Qin Chen menghilang, dia mengikuti kekuatan yang hilang takdir sepanjang jalan ayo, berubah menjadi sosok berdarah tak berujung, rentangkan kehampaan tak berujung, dan turun dunia ini. Kekuatan jiwa orang ini begitu kuat sehingga dia mengejarnya jauh-jauh dari kehampaan tak berujung yang tidak diketahui. Pada saat ini, sebelum auranya benar-benar turun, kekuatan jiwa berdarah yang mengerikan seperti badai dan tsunami, langsung menuju Qin Chen dan Wang Mingzu. Sinar darah, cahaya, dan kekuatan jiwa ini menembus sebab dan akibat, tidak hanya untuk menghancurkan kesadaran Qin Chen, tetapi juga untuk secara langsung menyerang tubuh Qin Chen bersama dengan kekuatan takdir yang tersebar. Hah! Pelacakan jiwa. Setelah melihat ini, wajah Wang Mingzu menjadi gelap, dan dia secara alami tahu dengan kekuatannya bahwa ada keberadaan yang kuat datang dari langit, dan roh itu akan melancarkan serangan. Menggunakan serangan roh di depannya untuk menargetkan Chen Shao, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak ada? Wang Mingzu mendengus dingin, lautan roh dan jiwa melonjak, dan dia baru saja akan bergerak, tetapi langsung dihentikan oleh Qin Chen. Huff, beraninya kamu mengejarku. Aku benar-benar berpikir aku tidak akan berani melawanmu. Petik 2. Qin Chen mengangkat kepalanya, mendengus dingin. Pihak lain berani menggunakan kekuatan takdirnya untuk mengejarmu. Itu benar-benar tanpa hukum. Dia mengaktifkan air laut mati di pedang berkarat misterius, dan dengan ledakan, aura pembunuh yang menakutkan melonjak ke langit seketika, menutupi cahaya jiwa berwarna darah yang akan turun. Apa, kekuatan niat membunuh ini? Sebuah kejutan melintas dalam kesadaran cahaya jiwa berwarna darah, dan kekuatannya langsung diselimuti oleh niat membunuh Qin Chen, menghancurkan dan menghancurkannya terus-menerus, dan dia mendengarnya dengan ledakan cahaya jiwa berwarna darah ini. Hancur di bawah niat membunuh air laut mati, menghilang dan berubah menjadi kehampaan. Kekuatan membunuh air laut mati tidak terkalahkan di tempat yang ditinggalkan ini, jika tubuh jiwa lawan turun, dia mungkin masih bisa bertarung, tapi itu hanya nafas ringan jiwa yang berdarah, yang tidak layak disebut di depan yang luas kekuatan laut mati. Setelah membunuh cahaya jiwa berwarna darah yang turun dari lawan, mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia dengan cepat meremas formula tangan, dan niat membunuh melonjak, benar-benar menghapus semua jejak dalam kehampaan, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, kekuatan yang mengikuti di belakang leluhur hantu-hantu darah benar-benar kehilangan targetnya dan hanya bisa kembali dengan sia-sia. Panggilan. Qin Chen menghela nafas. Tuan Muda Chen, cahaya jiwa yang berdarah tadi. Wan Mingzu mendongak. Wajah Qin Chen suram, dan dia berkata dengan dingin, pihak lain memang telah menemukan seorang penolong. Selain itu, perasaan spiritual orang ini sangat tajam. Segera setelah jiwa Tuan Muda saya menembus, orang ini akan menyadarinya. Pada kekuatan jiwa, jiwa Qin Chen meskipun dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tidak masuk akal untuk menghadapi transendensi rangkap 3, tetapi basis kultivasinya hanyalah transendensi tingkat kedua menghadapi Master Transenden rangkap 3 teratas, dalam hal semangat. Qin Chen tidak memiliki keunggulan. Seorang pria kuat dengan detasemen 3 memupuk kekuatan keteraturan abadi, dan jiwanya juga sempurna kecuali jika itu adalah orang seperti Raja Hantu Hutan yang asal jiwanya telah terluka parah. Sangat sulit bagi Qin Chen untuk melukai orang lain, jiwa pesta, hampir mustahil. Kecuali semua kartu terbuka. Qin Chen menyingkirkan mata ciptaannya, mengangkat tangannya, dan memicu dunia yang kacau dengan jentikan, gadis kecil itu muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Kakak, gadis kecil itu memandang Qin Chen. Tersenyumlah, bantu aku melihat, ada berapa banyak napas ke arah itu. Qin Chen menunjuk ke arah mana kekuatan sebab dan akibat memimpin. Sebelumnya, dia hanya dengan tergesa-gesa merasakan keberadaan cahaya darah yang mengerikan,
Tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak orang yang ada. Mata hidup dan mati yin dan yang gadis kecil itu lebih istimewa daripada mata ciptaannya, dan diam-diam dapat mengamati dunia. Gadis kecil itu mengangguk dan mendongak. Di muridnya, yin dan yang mengalir antara hidup dan mati, seperti kaleidoskop, dunia tanpa akhir, di bawah murid gadis kecil itu, sepertinya tidak ada yang disembunyikan. Kakak, ada dua aura yang sangat kuat di sana, yang satu tidak bernyawa dan hitam pekat, dan yang lainnya berwarna merah darah, seperti lautan luas, dan selain dua aura ini, tampaknya ada beberapa yang kuat. Nafas terlalu jauh, dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Gadis kecil itu menutup matanya, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak pikirannya. Sungguh, Qin Chen mengangguk, Xiao Xiao, mana dari dua kekuatan ini yang menurutmu lebih kuat? Kakak, aku tidak bisa mengatakan ini, seharusnya masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, dan mereka setara. Xiao Xiao membuka matanya dan berpikir sejenak. Qin Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, tersenyumlah, terima kasih atas kerja kerasmu, kembali dan istirahatlah. Begitu. Qin Chen mengangkat tangannya, gadis kecil itu langsung menghilang dan kembali ke dunia yang kacau. Wan Gu, untuk mengenang Raja Hantu Dunia Bawah, apakah ada darah yang kuat di tempat yang ditinggalkan ini? Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur Wan Gu Ming. Wang Gu Mingzu berkata dengan suara yang dalam, ya, leluhur hantu iblis darah, orang ini adalah penguasa laut iblis darah di tanah terlantar, pembangkit tenaga darah tingkat atas di tanah terlantar ini, dan seluruh orang itu sendiri sangat besar lautan darah, dikabarkan bahwa darahnya abadi, jadi rohnya abadi, dan menilai dari cahaya jiwa berwarna darah barusan, jika bawahan saya menebak dengan benar, orang ini juga harus menjadi tahap ketiga akhir pembangkit tenaga listrik tingkat terpisah. Leluhur hantu iblis darah. Qin Chen menyipitkan matanya, Wan Gu, apakah Anda memiliki cara untuk menutupi kekuatan warisan garis keturunan? Kekuatan, itu seharusnya tidak menjadi masalah, menyeringai. Ledakan. Dalam sekejap, tulang-tulang yang menggelinding di tubuhnya melonjak, dan pada saat yang sama, kekuatan pembunuh mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, aura Wang Gu Mingzu perlahan mereda, dan akhirnya menutupi dirinya sepenuhnya. Tuan Muda Chen, seharusnya jauh lebih sulit bagi leluhur hantu iblis darah untuk memata-matai bawahannya sekarang. Leluhur Wan Gu Ming berkata dengan bangga. Pergilah. Qin Chen mengangguk, berbalik dan terbang ke langit. Wang Gu Mingzu tercengang, Tuan Muda Chen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita akan menyergap pemilik makam? Dewa Kematian, leluhur hantu iblis darah, berapa kemungkinan keberhasilan kita jika kita ingin menyergap kedua orang ini orang? Ini, mungkin 30%, kurang dari itu. Ekspresi Wang Gu Mingzu berubah jelek. Sangat sulit untuk berurusan dengan penguasa makam kematian sendirian, jika ada orang kuat lain dengan level yang sama, kesulitan membunuh lawan akan meningkat beberapa kali lipat. Cukup, belum lagi Xiao Xiao juga mengatakan bahwa ada aura lain di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak bersama pemilik makam kematian, mereka pasti penguasa area terlarang lainnya di tanah terbengkalai. Begitu pertempuran terjadi, mereka sangat. Kami akan segera berada di medan perang, dan pada saat itu, kami akan menjadi orang yang pasif. Petik 2. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kamu maksud dengan Chen Shao? Petik 2. Kembalilah ke Aula Raja Hantu, pertama-tama pulihkan sumber tubuh fisikmu, lalu putuskan sisanya. Qin Chen berkata dengan dingin. Buat keputusan sebelum bergerak. Sekarang ada situasi lain, Qin Chen secara alami tidak akan bertindak enteng. Iya, petik 2. Keduanya segera melayang ke langit, melangkah keluar dari kehampaan, menghilang dalam sekejap, dan bergegas menuju istana Raja Hantu. Pada saat yang sama ketika Qin Chen dan Wang Gu Mingzu pergi, ada kehampaan tak berujung di kejauhan. Ledakan. Petik 2. Lautan darah yang tak terlihat menyebar, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah hendak meledak. Energi darah melonjak ke seluruh tubuh leluhur hantu iblis darah, dan amarahnya melonjak. Saudara Suefin, siapa yang baru saja memata-matai kita? Petik 2. Pemilik makam Dewa Kematian bertanya dengan suara yang dalam. Seharusnya orang itu Shen Ming. Leluhur hantu iblis darah berkata dengan dingin. Itu dia. Dia menemukan kita. Pemilik makam Dewa Kematian terkejut, dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Saudara Suesa, darah jiwa Dava Anda menakutkan, langsung menembus kekuatan darah. Raja Hantu Dunia Bawah terluka parah sebelumnya, dan tubuh fisik serta sumber jiwanya rusak parah. Bagaimana Anda menemukan mata-mata? Saudara Suesa yang mengintip.
Saya tidak tahu tentang ini, tetapi leluhur sebelumnya menelusuri masa lalu bersama. Meskipun dia tidak pernah melihat wajah pihak lain, dia dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh itu sangat mirip dengan pembunuhan di Laut Mati itu seharusnya. Raja Hantu Hutan, itu benar. Orang itu Shen Ming sebenarnya mengendalikan niat membunuh Laut Mati, bagaimana orang ini melakukannya? Petik 2. Leluhur hantu Suevin mengangkat kepalanya, dan sepasang murid berwarna darah menembakkan pelangi ilahi, dengan niat membunuh yang sangat ganas, seperti iblis. Raja Hantu Hutan tidak hanya menemukan pengejaranmu, tetapi juga memusnahkan salah satu indera ilahimu. Pemilik makam Dewa Kematian sedikit mengubah wajahnya. Apakah Raja Hantu Hutan sembuh begitu cepat? Dia sangat jelas tentang kekuatan Bloodfiend Ghost leluhur, bahkan jika itu adalah perasaan ilahi, itu pasti tidak mudah untuk dimusnahkan, apalagi wajahnya tidak bisa dilihat. Apa yang terjadi? Dan ketika pemilik makam Dewa Kematian itu terkejut. Tidak. Tiba-tiba, leluhur hantu iblis darah di samping tiba-tiba berseru. Apa yang terjadi? Master makam Dewa Kematian memandang dengan cemberut. Leluhur hantu darah jiwa menatap rune darah jiwa di depannya, dan terus mencubit tangannya. Setelah sekian lama, wajahnya menjadi suram, sihir darah jiwa leluhurku tidak dapat melacak jejak hutan. Raja Hantu. Kenapa? Petik 2. Wajah penguasa makam kematian sedikit berubah. Ayo pergi. Leluhur hantu iblis darah tidak peduli untuk menjelaskan, sosoknya berkedip, dan dia dengan cepat bergegas menuju posisi sebelumnya dari Raja Hantu Hutan, dan menghilang dalam sekejap. Dan pemilik makam Dewa Kematian segera menyusul. Sisi lain, Qin Chen dan Wang Wu Mingzu berjalan dengan hati-hati dan cepat melewati kehampaan, mereka harus bergegas kembali ke istana Raja Hantu secepat mungkin. Setelah leluhur hantu iblis darah dan guru makam Dewa Kematian tidak dapat menemukan jejak mereka, mereka kemungkinan besar akan kembali ke istana Raja Hantu lagi, dan Qin Chen dan yang lainnya hanya ingin kembali ke aula Raja Hantu, masuk kolam Raja Hantu, dan memulihkan tubuh fisik. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan sekarang adalah pemilik makam Dewa Kematian menemukan kolam Raja Hantu ketika dia berada di istana Raja Hantu, dan telah menghancurkannya. Jika demikian, itu akan merepotkan. Di bawah penggembalaan cepat Qin Chen dan Wang Wu Mingzu, keduanya terus membersihkan jejak di belakang mereka, dan mereka dengan cepat meninggalkan kehampaan tak berujung di belakang mereka. Tempat ini sangat jauh dari balai Raja Hantu. Butuh setidaknya beberapa hari di bawah penerbangan transendensi normal, tetapi tingkat kultivasi apa yang dimiliki Qin Chen dan Wang Wu Mingzu. Hanya dalam beberapa jam, mereka berdua telah tiba di pinggiran istana Raja Hantu. Jangan khawatir, lihat apakah ada gerakan di sini. Melihat area gelap dan tandus di depan, Qin Chen dan Wang Wu Mingzu bersembunyi di kehampaan dan mendekati aula Raja Hantu dengan hati-hati. Sekarang tersiar kabar bahwa meskipun pemilik makam Dewa Kematian dan leluhur iblis darah mengikuti mereka, mereka pasti tidak berada di aula Raja Hantu, tetapi siapa yang tahu jika akan ada pemilik area terlarang lainnya yang bersembunyi di sini. Nah, apakah benar-benar ada seseorang? Setelah mendekati area inti aula Raja Hantu, Qin Chen dan Wang Wu Mingzu segera merasakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik transenden yang tersembunyi di kehampaan di depan mereka. Aura ini harus menjadi orang kuat transenden di tahap kedua alam dewa segudang. Qin Chen diam-diam membuka mata ciptaannya, dan segera menemukan orang kuat yang tersembunyi di kehampaan di depannya, dan ada lebih dari satu. Orang-orang ini semua bersembunyi di luar aula Raja Hantu, dan mereka selalu memantau situasi di aula Raja Hantu, jelas mereka adalah pos jaga. Chen Shao, ini hanya beberapa detasemen ganda, mari kita sentuh dan makan langsung. Wang Wu Mingzu menjilat lidahnya, menyeringai dan memamerkan giginya, dengan tatapan tajam di matanya.